Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim Siddiqi, kelas 10 MIPA 2, absen 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davin Tamzila Ramdhani dari kelas 10 MIPA 2, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Thalita Sakhi Nadia Atta, kelas 10 MIPA 2, nomor absen 33. Perkenalkan, nama saya Erlinda Yunita Cahya Putri, kelas 10 MIPA 2, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Fiona Fira, kelas 10 MIPA 2, absen 35. Visi: mewujudkan tenaga kerja menengah yang profesional dalam bidang produksi grafika dengan bekal keterampilan, sikap kerja, etos kerja sesuai tuntutan dunia usaha dan dunia industri, berwawasan luas, berbudi pekerti yang luhur, serta memiliki sikap hidup yang mandiri. Misi: mengembangkan kepribadian luhur dalam kehidupan bermasyarakat, menuansai pengetahuan dan keterampilan dalam bidang produksi grafika, mengembangkan sikap yang baik, etos kerja sesuai tuntutan dunia usaha dan dunia industri pada bidang keahlian produksi grafika, mampu mengikuti perkembangan teknologi produksi grafika, mampu berwirausaha dalam peluang usaha produksi grafika, mewujudkan tamatan yang berkepribadian unggul dan mampu mengembangkan diri, mewujudkan tamatan yang bertaraf internasional. Kompetensi kejuruan produksi grafika: 1. Desain grafis percetakan. 2. Mengoperasikan mesin cetak tinggi. 3. Mengoperasikan mesin cetak lembaran offset. 4. Mengoperasikan mesin cetak digital. 5. Memproduksi cetakan dengan cetak sablon. 6. Mengerjakan pelipatan lembaran cetak secara manual. 7. Mengerjakan pelipatan lembaran cetak dengan mesin. 8. Menyusun gabung lembar cetak secara manual. 9. Menyusun gabung lembar cetak dengan mesin. 10. Menjilid manual. 11. Menjilid dengan lem panas. 12. Menjilid dengan jilid kawat. 13. Menjilid dengan jilid benang. 14. Mengerjakan laminating. 15. Memotong kertas dengan mesin semi otomatis. 16. Memotong kertas dengan mesin full otomatis. 17. Membuat pisau pon atau embossing cetak. 18. Mengepon hasil cetak dan hasil emboss. 19. Mengelem hasil pon secara manual. 20. Mengelem hasil pon dengan mesin. 21. Mengemas hasil cetak. 22. Mengirimkan hasil cetakan. 23. Menghitung biaya cetak. 24. K3. Kesehatan, keamanan, keselamatan kerja. Pendahuluan. Produksi produk grafika. Produksi grafika diawali dengan tahap persiapan. Adapun persiapan itu sendiri terdiri dari persiapan bahan, alat, dan tempat kerja, termasuk alat keselamatan kerja yang dibutuhkan. Selain keselamatan kerja yang tak kalah penting adalah sikap kerja yang rapi, hati-hati, teliti, dan penuh konsentrasi. Adapun teknik cetak yang sering digunakan antara lain 1. Cetak offset atau offset printing. 2. Cetak flexography atau flexography printing. 3. Cetak rotografer atau rotografer printing. 4. Cetak sablon atau screen printing. 5. Cetak digital atau digital printing. Digital printing. Cetak digital atau digital printing adalah suatu teknik cetak tanpa melalui proses pembuatan acuan cetak, melainkan melalui proses digital atau any printing completed via digital file. Semua proses pencetakan dilakukan dan dikontrol secara digital dan memiliki metode penintaan yang berbeda sesuai teknologi masing-masing. Di Indonesia saat ini, istilah digital printing agak rancu karena perusahaan yang mengaku memiliki jasa digital printing di dalamnya. Produksi grafika diawali dengan tahap persiapan-persiapan terdiri dari bahan, alat, dan tempat kerja, termasuk alat keselamatan kerja yang dibutuhkan. Pada produksi grafika, dengan menggunakan teknik sablon, peralatan yang dibutuhkan adalah screen dan rakel, sedangkan bahan yang dibutuhkan adalah cat dan pengencer cat. Teknik sablon bisa menggunakan teknik blok.
Teknik lain serupa dengan offset ialah menggunakan prinsip CMYK, yaitu 3 warna dan hitam. Oleh karena itu menggunakan 4 acuan cetak. Kegiatan produksi. 1. Tahap acuan cetak. Tahap acuan cetak dibuat tergantung pada desain dan teknik yang dipilih. Pada penggunaan teknik sablon dengan acuan cetak, pada screen beremulsi dipersiapkan screen beremulsi sejumlah warna yang diinginkan. Setiap warna dibuat film. Setiap film dibuatkan screen beremulsi sesuai gambar pada film. 2. Pencetakan. Pasca produksi. 1. Pemeriksaan kualitas. 2. Pengemasan. 3. Perapian bahan, alat, dan tempat kerja. 4. Penjualan. Jurusan Produksi Grafika mempunyai kompetensi yaitu 1. Teknik cetak offset. Cetak offset adalah teknik cetak yang banyak digunakan di mana citra atau image bertinta ditransfer atau di offset terlebih dahulu dari plat ke lembaran karet, lalu ke permukaan yang dicetak. Ketika dikombinasikan dengan proses litografi yang berdasarkan pada sifat air dan minyak yang tidak bercampur, maka teknik offset menggunakan sebuah pemuat citra yang rata atau plano graphic, di mana citra yang akan dicetak mengambil tinta dari pengulung tinta atau yang rolls, sementara area yang tidak dicetak menarik air menyebabkan area yang tak dicetak bebas tinta. Teknik cetak sablon. Teknik saring atau sablon adalah salah satu teknik proses cetak yang menggunakan layar atau screen dengan kecepatan tertentu dan umumnya berbahan dasarnya atau sutra. Layar ini kemudian diberi pola yang berasal dari negatif desain yang dibuat sebelumnya. Kain ini direntangkan dengan kuat agar menghasilkan layar dan hasil cetakan yang datar. Setelah diberi fotoresis dan disinari, akan terbentuk bagian-bagian yang bisa dilalui tinta dan tidak. Proses eksekusinya adalah dengan menuangkan tinta di atas layar dan kemudian disapu menggunakan palet atau rakel yang terbuat dari karet. Satu layar digunakan untuk satu warna. 3. Teknik cetak tinggi. Cetak tinggi merupakan salah satu teknik mencetak yang memanfaatkan bentuk yang paling tinggi yang berasal dari plat glis atau menghasilkan bentuk karya berupa gambar. Acuan cetak tinggi itu berupa dengan panel lukisan atau panel relief. Oleh sebab itu, cetak tinggi disebut juga cetak relief. Acuan cetak tinggi dibuat dari bahan-bahan koran dan lunak. 4. Teknik jilid kemas atau finishing. Proses potong dengan tujuan untuk membagi beberapa kertas hasil cetak tadi menjadi beberapa bagian, atau bisa juga hanya sekedar untuk merapikan kertas. Soal 1. Saat cetak sablon artwork yang telah dibuat lalu dilakukan adruk di A. Rekel, B. Glycerin, C. Tinta sablon, D. Hairdryer, E. Screen. 2. Berikut yang tidak dievaluasi dalam usaha produk grafika: A. Keuntungan, B. Penguasaan teknis, C. Pemasaran, D. Bahan baku, E. devisa. 3. Cetak yang hanya dipakai untuk peretakan kertas yaitu A. Cetak offset, B. Cetak dalam, C. Cetak tinggi, D. Cetak airbrush, E. Digital printing. 4. Berikut yang tidak dievaluasi dalam usaha produk grafika: A. Keuntungan, B. Penguasaan teknis, C. Pemasaran, D. Bahan baku, E. devisa. 5. Berikut faktor-faktor tentang keberhasilan dalam usaha produk grafika kecuali A. Perencanaan yang tepat dan matang, B. Dedikasi yang tinggi, C. Banyak dana, D. SDM handal dan teknologi tinggi, E. Kebutuhan konsumen yang terpuaskan. 6. Saat cetak sablon artwork yang telah dibuat lalu dilakukan afdruk di A. Rekel, B. Glycerin, C. Tinta sablon, D. Hairdryer, E. Screen. 7. Sebelum dilakukan cetak ke mesin percetakan artwork atau desain yang dibuat dengan software olah digital yaitu A. CorelDRAW, B. Notepad, C. PageMaker, D.
D. InDesign, E. Flash. 8. Berikut faktor eksternal dalam pemunculan ide usaha percetakan atau produk grafika kecuali A. Masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan, B. Kesulitan yang dihadapi sehari-hari, C. Kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk dirinya maupun orang lain, D. Pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru, E. Pengetahuan yang dimiliki. 9. Sebelum kegiatan membuat usaha produk grafika, hal pertama dimulai terlebih dahulu harus A. Mengurus IMP, B. Melakukan evaluasi, C. Melakukan promosi, D. Membuat biaya produksi, E. Mengurus izin usaha. 10. Adanya biaya-biaya produksi, adanya pinjaman dan utang-utang usaha produk grafika yang besar, termasuk pada analisis aspek A. Risiko SDM, B. Risiko potensi pasar, C. Risiko keuangan, D. Risiko pelanggan, E. Risiko aspek produk.